Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mendengar, yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa mensubscribe, like, atau di-share, sifatnya gratis. Saya akan mengomentari rusaknya negara hukum karena mengedepankan kebebasan berpendapat strik demokrasi. Jadi sekarang ini saya lihat di Indonesia ini, kalau saya lihat YouTube banyak sekali pembicara-pembicara, sampingnya itu semua mereka itu selalu mengandalkan kebebasan berpendapat karena negara kita adalah negara demokrasi. Kita memberikan kebebasan berpendapat. Benar demikian memang. Jadi itulah akibatnya, karena kebebasan itu sampai rusaklah negara hukum kita ini, dan tata krama juga kurang tepat. Lihat. Jadi pertama saya sampaikan, negara Indonesia itu adalah negara hukum. Hukumlah yang tertinggi sebagai panglima. Jadi kita sebagai negara hukum, kita menganut hukum pidananya menganut asas legalitas. Banyak yang tidak paham asas legalitas. Kita menganut asas legalitas yang bahasa asingnya disebut nullum delictum nulla puna prapeya lege punali. Maksudnya, suatu perbuatan baru dapat dihukum atau dipidana apabila sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Jadi, kalau sudah diatur dalam undang-undang, apapun itu, kita harus mentaatinya. Tidak boleh kita menyatakan, saya tidak sependapat dengan itu, saya tidak sependapat dengan itu. Tidak boleh. Yang kita harus mentaati aturan hukum itu. Karena negara kita negara hukum, mengedepankan hukum. Jadi kalau sudah diatur, ya kita tidak boleh menyatakan saya tidak sependapat. Seperti sekarang, Pancasila itu sudah diatur dalam undang-undang. Demikian juga sudah diatur masalah penodaan agama. Sudah diatur dalam pasal 156A KUHP, yaitu menyatakan agama itu sebagai fiksi. Itu adalah penodaan semua agama. Jadi ancamannya itu 5 tahun. Indonesia itu adalah menganut negara demokrasi juga. Menganut demokrasi juga, dan juga menganut kebebasan berpendapat. Hanya saja demokrasi itu, kebebasan berpendapat itu tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum. Tidak boleh, karena hukum itu adalah yang tertinggi, panglima, di bawahnya demokrasi atau kebebasan berpendapat. Kalau di Amerika, dia negara demokrasi, demokrasi yang tertinggi di sana, hukum di bawahnya. Karena kita di Indonesia ini, kita harus sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Jangan kita terlalu menonjolkan kebebasan berpendapat. Jadi mengapa rusaknya hukum di Indonesia? Rusaknya hukum di Indonesia ini saya lihat karena terlalu tidak mengedepankan hukum. Lebih mengedepankan demokrasi, kebebasan bersyarat. Terutama ini saya lihat Rocky Gerung selalu menyatakan agama itu adalah fiksi untuk menimbulkan gairah berpikir dan sebagainya. Ini kan bertentangan dengan negara kita sudah diatur penodaan agama itu. Ada lagi yang menentang Pancasila, terutama dari kelompok Hizbut Tahrir. Dia ingin mengganti Pancasila karena ini kebebasan berpendapat lah ini. FPI tidak mau membuat dasar organisasi FPI sebagai Pancasila. Hanya disebut tidak bertentangan dengan Pancasila. Inilah banyak lagi para pengamat politik itu saya lihat selalu mengandalkan kebebasan berpendapat, terlalu mengedepankan kebebasan berpendapat itu. Jadi banyak juga saya lihat yang di YouTube itu banyak pembicara-pembicara mengkritisi soal pemerintahan. Semua jelek, tidak ada yang baik. Sebenarnya banyak yang sudah terperangkap dengan masalah hukum dia. Menghina, sehingga sebenarnya sudah diatur dalam pasal 310 bagi siapa yang menghina orang lain. Sudah masuk. Tetapi tidak pernah diusut. Karena dia, itu kan pendapat saya.
terlalu mengedepankan pendapat. Jadi menurut saya kurang tepat, karena kita di Indonesia, negara hukum. Sekarang saran saya, kalau negara ini supaya baik, harus mengedepankan hukum. Yang ini seperti sana, karena tidak mengedepankan hukum, mengedepankan kebebasan berpendapat. Ada juga Angel, katanya bernama Angel, menggugat presiden soal kaitannya soal corona. Apa hubungannya? Itu saking bebasnya. Saking bebasnya itu. Seharusnya itu saking bebasnya mengedepankan pendapat. Itu kan pendapat saya. Apa salah? Saya melakukan gugatan class action. Itulah saking terlalu bebasnya. Sehingga ada juga warga masyarakat ingin mengganti Pancasila. Ada juga yang bertentangan dengan aturan-aturan negara ini yang sudah diatur. Banyak yang bertentangan yang sudah diatur negara, ditentang dengan alasan kebebasan bersyarat, kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat. Jadi saran saya, sebenarnya negara itu sebenarnya negara Indonesia kalau harus kita tegakkan negara kita sebagai negara hukum dan harus mengedepankan hukum. Jadi seperti Rocky Gerung dan juga yang menghina presiden, semua itu harus ditindak, tidak boleh dibiarkan saja karena sudah diatur dalam undang-undang. Yang tidak setuju dengan Pancasila dan ini harus ditindak tegas. Walaupun dia bilang terlalu negara diktator, silakan saja. Yang penting negara berdasarkan hukum. Soal nanti ada tudingan diktator nomor 2. Diktator itu kan sifatnya hanya menghukum orang tanpa ada kesalahan. Kalau memang dia ada unsur-unsur di KUHP sudah terbukti, ya sudah, tidak usah didengari kebebasan berpendapat itu karena sudah bertentangan, sudah diatur dalam undang-undang. Jadi itu harapan saya, siapapun di Indonesia ini, karena Indonesia itu kita sudah negara hukum dan kita harus menyesuaikan tindakan kita di negara Indonesia. Boleh berdemokrasi dan kebebasan berpendapat, tapi harus sejalan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh seenak kita meniru-niru negara Amerika, kebebasan berpendapat. Di sana menuding orang pun seperti biasa aja. Kalau di Indonesia nggak boleh. Jadi tidak boleh membawa alasan kebebasan berpendapat untuk mengajukan sesuatu yang sifatnya bertentangan dengan hukum. Yang paling prinsip sekarang di Indonesia adalah yang ingin mengganti Pancasila, yang jelas sudah melanggar hukum ini. Apapun alasannya, sudah melanggar hukum, karena sudah diatur di dalam undang-undang. Tidak boleh bilang Jokowi tidak mengerti Pancasila, dan lagi katanya negara tidak berideologi dan lain sebagainya. Tidak masalah. Tetapi kalau ada yang menyangka Pancasila diganti, sudah termasuk penghinaan besar itu di dalam negara, ya harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan kita harus mengedepankan hukum. Jangan mengedepankan demokrasi atau kebebasan berpendapat. Kita harus tegas. Karena demi menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia. Kalau kita tidak tegas bertindak, separuh-separuh dan sampai aparat penegak hukum takut menegakkannya karena terlalu mendasarkan kebebasan berpendapat. Ya ini begini, gini negara ini rusak. Gampang saja menghina-hina agama orang lain, ingin mengganti Pancasila, ingin mengkritik-kritik orang lain, menjelek-jelekkan semua pejabat presiden, dijelek-jelekkan, tidak ada baiknya, dan lain sebagainya. Boleh mengkritisi, tetapi yang proporsional, yang sifatnya membangun. Tetapi jangan sampai menuding-nuding aparatnya itu, si Pinocchio lah, si Ginung Mancung lah, dan sebagainya lah, PKI lah. Ini sangat tidak boleh ini. Saya mengharapkan siapa yang melakukan penghinaan presiden, polisi harus tegas bertindak. Walaupun tidak ada laporan walaupun presiden tidak melaporkan. Kalau ada polisi mendengar hal demikian, supaya ditindak. Karena ini khusus presiden ada delik biasa. Tidak perlu ada pengaduan, yang penting polisi tahu. Ini diatur dalam pasal 134 KUHP. Dan harus mengedepankan hukum itu. Dalam apa-apapun. Harus mengedepankan hukum. Apalagi siapa yang menentang Pancasila, mengganti kata tidak singgung, harus ditindak tegas. Tanpa pandang bulu. Yang penting kita sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditetapkan
oleh negara Indonesia. Jadi hukum itu harus kita kedepankan. Jangan kita mundur, dituding nanti terlalu diktator, silakan, tidak masalah. Yang penting tindakan kita sesuai dengan aturan hukum. Sekian dan terima kasih. Ya ampun, banyak sekali.